Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Hihihi, apakah kamu akhirnya akan keluar dan mempertaruhkan nyawamu? Aku yang lama benar-benar ingin melihat apakah seseorang dalam klan Xiao saat ini masih memiliki aura yang mendominasi dari saat Xiao Xuan masih hidup. Hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa setelah melihat Xiao yang menahan Yao Lao ke cincinnya. Ekspresi Xiao yang dingin dan acuh tak acuh. Doki yang sangat besar dan kuat dalam pembuluh darahnya menderu liar, muncul seperti banyak naga api. Saat ini dia tidak diragukan lagi pada keadaan di mana dia telah melepaskan kekuatannya ke puncaknya setelah menelan 3000 api terbakar. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jika dia tidak melepaskan semua kekuatannya dalam menghadapi kekuatan bintang 5 hantu tua Zai Xing, kekuatan Dou Xun, sepertinya dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Pegang kunci dari klan Xiao ke aku yang lama dan aku yang lama bisa menyelamatkan hidupmu. Hantu tua Zai Xing tersenyum santai dan berbicara dengan suara samar di wajah Doki yang semakin perkasa dari Xiao Yan. Dengan kekuatan bintang 5 puncak Dou Xun, tidak perlu baginya untuk sedikit takut pada Xiao Yan. Kesenjangan besar antara kelas mereka cukup baginya untuk melihat Xiao Yang sebagai seekor semut. Xiao Yang tertawa dingin di dalam hatinya di hadapan kata-kata hantu tua Zai Xing. Dia benar-benar mengabaikannya. Matanya diputar di sekeliling saat ia mencari cara untuk terobosan. Dalam kasus ini, aku yang lama akan melakukannya sendiri. Hantu tua Zai Xing menghela nafas ketika dia melihat ini. Tangannya menyebar dan 5 jarinya menghadap Xiao Yan. Dengan segera, jarinya bergetar dan 5 kabut hitam ganas keluar dari ujung jari-jarinya. Setelah itu diaglomerasi ke dalam rantai hitam yang aneh di tengah-tengah suara tabrakan. Rantai melilit di udara sebelum mengeluarkan suara Qi dan langsung menembus ke ruang kosong. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Xiao Yan. Serangan petir yang tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Cahaya perak berkelap-kelip di bawah kakinya dan dia dengan cepat mengambil beberapa langkah bergegas kembali ke masalah yang tidak cukup cepat. Zing! Rantai itu dengan kasar menusuk ke bawah dari udara. Setelah itu menempel di depan Xiao Yang dan bergegas melewati. Akhirnya, itu dengan kejam dimasukkan ke dalam batu hitam keras. Ini bergetar sedikit dan bebatuan di sekitar segera retak, membentuk banyak garis retakan. Reaksi kamu tidak buruk, hantu tua Zai Xing tertawa samar. Dia menjentikkan jarinya dan rantai itu naik dengan cepat seperti mode. Itu menjadi seperti ular berbisa karena membawa angin tajam yang menyapu ke arah semua titik mematikan di sekitar tubuh Xiao Yan. Serangan berantai memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Banyak afterimages tetap di langit, menyebabkan seseorang memiliki kesulitan membela melawan mereka. Klang-klang-klang. Xiao Yang mengepalkan tangannya di hadapan serangan ini oleh hantu tua Zai Xing. Penguasa Suan berat muncul dengan sekejap. Tubuh penguasa Suan berat bergerak, membentuk pertahanan bayangan penguasa Suan berat padat yang menerima semua serangan berantai. Dentang. Rantai itu menekan kuat ke arah penguasa Suan berat yang berat. Gelombang kekuatan menakutkan tersebut secara langsung menyebabkan kaki Xiao yang bergesek ke tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Hanya itu yang secara bertahap stabil. Tangannya bahkan sedikit terasa kebas. Seorang ahli di puncak kelas bintang 5 Dou Xun benar-benar menakutkan. Setelah pertukaran singkat, Xiao Yang juga jelas memahami kekuatan hantu tua ini, Zai Xing. Kesungguhan segera melonjak di dalam hatinya.
Itu mungkin tidak semudah yang dia bayangkan jika dia ingin berhasil membebaskan dirinya hari ini. Dengan dapat menerima serangan dari aku yang lama dengan kekuatan dari bintang 9, Dozong. Harus dikatakan bahwa kamu unik. Hantu tua Zai Xing memandang Xiao Yan dengan wajah serius. Dia tersenyum dan tubuhnya tiba-tiba condong ke depan dengan perlahan. Dia seperti binatang buas yang hendak makan. Namun, aku yang lama tidak punya waktu untuk dibuang bersama kamu. Setelah menyelesaikan kamu, aku yang lama masih harus menyelesaikan orang-orang bermasalah di luar. Hantu tua Zai Xing tertawa. Kakinya melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, ruang bergoyang dan tubuhnya menghilang hampir seketika. Xiao Yan merasakan tangan yang keriput lembut diperpanjang dari ruang kosong di sampingnya saat hantu tua Zai Xing menghilang. Setelah itu, ia meraih tenggorokannya. Tangan yang terlipat kering ini mungkin tidak tertutupi oleh doki, tetapi sebuah bekas luka spasial hitam gelap sedang terbentuk secara langsung. River itu berlalu. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Langkahnya tergesa-gesa ditarik dan penguasa Suan berat di tangannya dengan kasar geretas ke bawah dalam sekejap. Api memisahkan tsunami. Xiao yang berteriak dengan marah di dalam hatinya. Sebuah cahaya penguasa Suan berat yang lebar ratusan kaki segera bergegas keluar dari ujung penggarisnya. Setelah itu diretas ke tangan yang layu. Namun, angin yang tampaknya ganas ini menyebabkan angin bergoyang sedikit. Segera setelah itu, tangan meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Xiao Yan dan dengan lembut membanting ke arah dadanya. Telapak tangan ini sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, penguasa Suan berat-beratnya ditempatkan secara vertikal di depan tubuhnya. Dentang. Tangan yang layu dengan lembut mendarat di penggaris yang berat dan suara yang jelas segera muncul. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis ketika keduanya bertabrakan. Kayu bakar yang tampak kurus seperti tulang itu tampak seperti gunung. Itu jauh lebih berat. Pada saat kontak, tangan Xiao Yan memancarkan sedikit suara tulang yang ditekan. Blaar. Kaki Xiao Yan sangat tertanam ke dalam batu di bawah kekuatan menakutkan. Pada saat ini, hard rock itu seperti kembang tahu, tampak sangat rapuh. Xiao Yan dengan paksa menerima telapak tangan ini dari hantu tua Zai Xing. Darah dalam tubuh Xiao Yan bergejolak lebih sengit. Penguasa Suan berat besarnya dengan tergesa-gesa membalik dan kakinya menginjak tanah. Tubuh Xiao Yan melekat ke tanah saat dia bergegas mundur. Setelah itu, dia menginjak tanah dan meluruskan tubuhnya. Dia melihat penguasa Suan berat, hanya untuk terkejut menemukan bahwa jejak telapak dangkal benar-benar ditinggalkan. Meskipun jejak telapak tangan tidak dalam, itu masih cukup mengejutkan Xiao Yan. Penguasa Suan berat telah menjadi senjatanya selama ini. Dia tidak bisa lebih yakin tentang kekerasan yang terakhir. Namun, hantu tua Zai Xing ini adalah yang pertama yang mampu meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Betapa sulitnya rekan, ruang beberapa puluh kaki di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sosok hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Dia melirik penguasa Suan berat di tangan Xiao Yan dan tersenyum samar. Mata Xiao Yan dengan hati-hati melihat orang tua ini. Pada saat ini, ia harus terlebih dahulu meninggalkan aula kunci jiwa ini. Hal-hal mungkin jauh lebih mudah setelah dia mencapai luar dan mendapatkan bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika dia terus terjerat di tempat ini, dia cepat atau lambat akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah mengaktifkan api langit 3 perubahan misterius, tidak akan mampu memblokir serangan level itu berkali-kali. Hihihi, jangan main trik apapun.
Itu tidak berguna di depan kekuatan absolut. Hantu tua Zai Xing tertawa, muncul untuk menyadari apa yang dipikirkan Xiao Lian. Setelah itu, jari-jari kakinya ditekan di tanah dan dia menyerang Xiao Lian seperti panah yang meninggalkan busurnya. Kali ini, senyum di wajahnya jelas menjadi jauh lebih padat. Jelas, dia tidak berniat untuk terus menyeretnya keluar dengan Xiao Lian. Xiao Yang juga merasakan perubahan hantu tua Zai Xing. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya dan tubuhnya bergegas mundur. Ketika dia menarik kembali, api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat berubah menjadi teratai api yang indah. Gelombang energi yang sangat liar dan kasar menyebar dari teratai api. Setelah kekuatan spiritualnya menerobos ke negara jiwa, tingkat di mana Xiao yang diaglomerasi api-api juga menjadi semakin halus. Teratai api bisa dibentuk hanya dengan pikiran. Xiao Yan dengan kejam melemparkan lotus api ungu coklat ke arah hantu tua Zai Xing setelah itu muncul. Setelah itu, sosoknya yang dengan cepat menarik diri menjadi lebih cepat. Blaar. Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika jaraknya hanya 5 kaki dari hantu tua Zai Xing. Itu bergema di atas langit dan gelombang api yang mengerikan menyapu keluar. Ini mengguncang beberapa pilar pendukung langit di aula besar ini sampai banyak garis retak yang terlihat oleh mata telanjang muncul. Seluruh alun-alun hancur sampai berantakan. Xiao Yang tidak rileks bahkan sedikit setelah lotus api meledak. Dia sadar bahwa dengan hanya mengandalkan Engri Buddha Lotus Flame ini, tidak mungkin membunuh Zai Xing yang sebenarnya. Harapannya tidak salah. Segera setelah ledakan lotus api terjadi, sesosok tua perlahan keluar dari gelombang api. Xiao Yang melirik dan menemukan itu hantu tua Zai Xing. Namun, pakaian yang terakhir telah robek saat ini. Sepintas lalu, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, kekuatan lotus api telah melampaui harapannya. Kamu memang layak menjadi seseorang dari klan Xiao. Dengan kekuatan 9 bintang Dozong, kamu bisa menampilkan serangan yang sangat kuat. Hantu tua Zai Xing mulai di Xiao Lian. Ekspresi padat melintas di wajahnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Cahaya melintas di atas matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya naik dan banyak cahaya api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan melesat keluar dengan eksplosif. Klang-klang. Api menyala keluar dan dengan kejam meretas rantai padat yang menggantung di udara di dalam aula besar. Rantai ini tidak merepotkan seperti rantai yang telah menjebak Yao Lao. Semua dari mereka retak dengan api meretas mereka. Setelah itu, sejumlah gugusan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar diam-diam pecah. Banyak jiwa yang tampak menyakitkan dan hilang perlahan membuka mata mereka. Jiwa-jiwa ini tercengang sesaat setelah mereka membuka mata mereka. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dengan segera, sebuah lengkingan terdengar di mana-mana dan mereka semua lari keluar dari aula besar dengan cara yang kacau. Kamu mencari kematian. Hantu tua Zai Xing memiliki perubahan ekspresi ketika dia melihat bahwa Xiao yang benar-benar berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju yang terakhir. Xiao Yan mendengus dingin sambil melihat hantu tua Zai Xing bergegas dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik ungu hitam muncul di dalamnya. Anehnya, itu adalah manik petir api yang Xiao Yan telah disempurnakan menggunakan 3000 api terbakar di dalam wilayah bintang. Swosh swosh. Xiao Yan mengayunkan lengannya. Manik petir api membentuk-bentuk segitiga saat mereka bergegas menuju hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak ketika mereka sekitar 10 kaki dari yang terakhir. Blaar.
Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Cukup banyak rantai hitam di sekitarnya yang rusak. Segera, jiwa mulai menari di seluruh aula besar. Setelah itu, mereka menyerbu dan melarikan diri keluar dari aula. Hantu tua Zai Xing bergegas keluar dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini, ada sedikit kemarahan di wajahnya. Taktik aneh Xiao Yan ini menyebabkan dia menderita kerugian. Bajingan, jiwa-jiwa ini semuanya melarikan diri. Dalam hal ini, aku akan menjadikan kamu sebagai kompensasi. Tangan memetik bintang. Ada uap hitam berlama-lama di wajah hantu tua Zai Xing. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak pada saat ini. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiao Yan dengan hantu seperti mode. Tangan besarnya tiba-tiba meraih dan ruang di sekitarnya Xiao Yan dipadatkan. Segera, yang terakhir hanya bisa menyaksikan tangan besar ini dengan cepat diperbesar di depannya. Teman kecil Xiao Yan sudah berakhir. Hantu tua Zai Xing mengungkapkan senyum ganas di wajahnya. Dengan segera, dia mengatupkan tangannya dengan tiba-tiba. Ruang di sekitar Xiao Yan runtuh hampir seketika. Ketika ruang itu runtuh, darah buram dan daging yang dihayati oleh hantu tua Zai Xing tidak muncul. Tubuh Xiao Yan memancarkan bang di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini menyebabkan hantu tua Zai Xing menjadi tercengang. Sejak kapan kekuatan tangan memetik bintang menjadi mengerikan? Tidak, ini palsu. Namun, hantu tua Zai Xing ini juga orang yang sangat tua dan berpengalaman. Dia tiba-tiba pulih setelah terkejut sesaat di kepalanya. Matanya buru-buru berbalik menuju pintu keluar kunci aula jiwa. Sesosok telah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet lincah. Dari penampilan belakang, siapa lagi yang bisa kecuali Xiao Yan? Ekspresi hantu tua Zai Xing begitu suram hingga itu menakutkan setelah ia melihat sosok Xiao Yan menghilang. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya akan dibodohi oleh generasi yang lebih muda dengan cara seperti itu hari ini. Xiao Yan, aku yang lama akan melihat di mana kamu bisa lari hari ini. Oman marah rendah dan mendalam langsung bergema di dalam interior aula besar. Hantu tua Zai Xing mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Ziyan yang menghalangi di depan. Matanya diputar 2 kali di atas yang terakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia menemukan bahwa ia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kekuatan Ziyan yang sebenarnya. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui itu, dia masih bisa merasakan bahwa Ziyan tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Mungkin itu adalah beberapa barang unik yang dapat melindungi aura seseorang. Hantu tua Zai Xing bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Segera, matanya berbalik ke arah Xiao Yan di belakang. Pada saat ini, yang terakhir mengguncang cincin di jarinya setelah memanggil 3 jenis api surgawi. Sebatang nyala api putih lebat perlahan bangkit darinya. 4 jenis api surgawi. Melihat adegan ini, hantu tua Zai Xing tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya sedikit meskipun ketenangannya. Ekspresinya juga berubah sedikit. Kekuatan sesuatu seperti api surgawi sangat luar biasa. Namun, itu sangat langka. Satu akan dianggap sangat diberkati untuk mendapatkan salah satunya. Namun, tangan Xiao Yan memiliki 4 jenis api surgawi. Bagaimana bisa ini tidak menyebabkan hati hantu tua Zai Xing bergetar? Bocah ini memang sedikit misterius. Dari kelihatannya, dia sepertinya bersiap untuk melepaskan beberapa serangan yang sangat kuat. Hantu tua Zai Xing menebak niat Xiao Yan setelah melihat ekspresi serius yang terakhir. Meskipun dia tidak yakin tentang seberapa kuat teknik Dou yang disiapkan Xiao Yan, karakternya yang biasanya berhati-hati tidak akan membiarkan Xiao Yan berhasil menampilkannya.
Ini adalah kasus bahkan jika dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan bisa membalikkan keadaan. Bless, jangan terus bertindak keras kepala. Ini hanya akan menyebabkan nasib kamu menjadi semakin menyakitkan. Hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang gelap dan dingin sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kakinya menginjak ruang kosong dan dia perlahan berjalan menuju Xiyan. Kabut hitam yang luas dan kuat tertinggal di belakangnya dan tekanan menyebar. Ini telah menyebabkan aura sejumlah ahli Hall of Soul menjadi sedikit lamban. Dihadapkan dengan hantu tua Zai Xing perlahan berjalan, wajah cantik Xiyan juga menjadi semakin serius. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan tangannya juga terkepal erat. Apakah kamu akan menyingkir sendiri atau apakah kamu ingin aku yang lama menyerang? Aku yang lama tidak tahu bagaimana caranya bersikap mudah pada kecantikan seperti orang-orang muda itu. Hantu tua Zai Xing perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa lusin kaki di depan Xiyan. Dia mengarahkannya pada Xiyan dari kejauhan dan berbicara dengan suara lemah. Zing, serang saja jika kamu mau. Mengapa kamu harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Xiyan hanya meringkuk bibirnya dan tertawa di hadapan tekanan besar dari hantu tua Zai Xing. Kamu memang tipe yang sama dengan bocah itu. Bahkan nada bicaramu ini tidak disukai. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi sedikit suram. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di atas matanya. Segera, dia mengepalkan tangannya yang mengarah pada Xiyan. Setelah hantu tua Zai Xing mengepalkan tangannya, lihat tak terlihat segera menyebar dengan cepat seperti mode. Segera setelah itu, ruang di sekitar Xiyan tampaknya telah dicubit oleh tangan tak terlihat yang sangat besar. Tiba-tiba tenggelam di tengah gelombang suara retak. Ruang di sekitar Xiyan dengan kejam tertekan ke arahnya. Jika seseorang ditekan kuat ke dalam kekuatan agung itu, bahkan daging ahli di puncak kelas Douzong akan segera pecah. Namun, ketika ruang kompresi hendak menyentuh tubuh Xiyan, cahaya ungu yang berkeliaran di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, menyebar. Ketika itu terjadi, ruang yang tenggelam yang dikompres kuat ke dalam dipadatkan. Setelah itu, perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Kamu masih terlalu lembut untuk bermain kekuatan spasial di depan Granddawn ini. Xiyan secara acak menyelesaikan kompresi spasial ini. Setelah itu, dia melengkungkan mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang lebih tua. Menarik. Sebuah kejutan melintas mata hantu tua Zai Xing ketika dia melihat bahwa Xiyan dengan mudah menyelesaikan tekanan spasial ini yang bahkan seseorang di puncak kelas Douzong tidak akan berdaya melawan. Dia segera tertawa dingin dan mengepalkan tangannya. Setelah itu, sebuah pukulan dilemparkan tanpa gerakan mewah. Blaar. Pukulan ini dari hantu tua Zai Xing baru saja dilemparkan ketika kabut hitam yang megah segera berfluktuasi dengan cara yang mengerikan. Sementara itu bergoyang intens, itu berubah menjadi 1000 kaki besar piton raksasa hitam besar. Itu subun-ubun meraung ke arah langit. Dengan ayunan ekornya yang besar, itu mengeluarkan suara cemerlang dan merobek ruang kosong. Pada saat yang sama, itu membawa angin yang tak tertandingi dan bergegas menuju Xiyan. Piton besar hitam bergegas melewati langit. Tekanan angin kuat yang diciptakan secara langsung menyebabkan beberapa ratus kaki selokan panjang di tanah lembah meskipun ribuan meter jauhnya. Beberapa batu besar pecah di tempat. Wajah Xiyan juga sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas ini oleh hantu tua Zai Xing. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tangannya juga terkatup erat. Cahaya ungu samar-samar teraglomerasi menjadi kepala naga buram di tinjunya. Tinju kuno kekosongan. Xiyan menjerit lembut. Cahaya ungu tiba-tiba meletus dari tangannya seperti gunung berapi.
Segera, naga besar ungu muda yang beberapa ratus kaki besar meninggalkan tangannya sambil membawa angin telapak tangan yang tajam dan kekuatan naga yang lebat. Itu meraung ke arah langit dan dengan keras bertabrakan dengan piton hitam besar. Blaar. Suara jiwa yang bergetar segera meletus ketika keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang mengerikan menyapu langit seperti badai angin. Tebing di sekitar lembah dan alun-alun selatan runtuh di tempat. Batu-batu raksasa berguling. Akhirnya, mendarat di dasar lembah, memancarkan suara keras saat mereka melakukannya. Mengerang. Tubuh halus Ziyan terus-menerus mundur saat gelombang udara yang menakutkan melonjak. Serangan rendah dipancarkan dari tenggorokannya. Untungnya, dia tidak menderita luka-luka. Gelombang udara mengamuk di langit sesaat sebelum akhirnya berhamburan. Mereka menatap bahwa hantu tua Zaising digunakan untuk melihat ke arah Ziyan juga menjadi semakin aneh. Meskipun pukulan dari Ziyan sebelumnya kuat, mustahil untuk sepenuhnya menerima serangan telapak tangannya. Dari inderanya, cahaya naga ungu itu telah memotong garis letak spasial ketika keduanya bertabrakan dan mengirim sebagian besar serangan oleh piton hitam ke ruang kosong. Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang tidak pernah didengar oleh hantu tua Zaising. Teknik tinju yang aneh, hantu tua Zaising tertawa dengan cara yang aneh. Segera, matanya melirik arah Xiaoyan. Pandangan ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin. Ini karena Xiaoyan sudah dengan paksa memijat 4 jenis api surgawi bersama-sama. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang sangat liar dan penuh kekerasan. Suhu yang mengerikan menyebar dari tempat itu. Hantu tua Zaising bisa dengan jelas merasakan bahwa kelembaban di seluruh tempat ini dengan cepat diuapkan. Rumput hijau di lembah itu dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bocah ini agak aneh. Aku tidak bisa menunda lebih lama. Adegan aneh ini akhirnya menyebabkan hantu tua Zaising merasa sedikit gelisah. Dia secara alami jelas menyadari kekuatan api surgawi. Selain itu, kekuatan dari 4 jenis api surgawi yang ditumpuk satu sama lain, bahkan dia mungkin akan merasa mengerikan jika dia terpukul olehnya. Pikiran ini terlintas di hati hantu tua Zaising. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan padat. Dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan Ziyan dengan hantu seperti mode. Dia membanting dengan tangannya yang besar dan kekuatan besar dan kuat terhempas ke dada Ziyan dalam cahaya seperti mode sambil membawa kekuatan menghancurkan yang menakutkan. Dihadapkan dengan hantu tua Zaising, yang tiba-tiba menggunakan serangan mematikan, ada sedikit perubahan dalam ekspresi wajah cantik Ziyan. Dia tidak bisa mundur pada saat ini. Jika tidak, haruskah dia akhirnya memberi bekas kesempatan? Dia mungkin mengganggu merger Xiao Yue api surgawi. Oleh karena itu, dia hanya bisa melangkah maju. Cahaya ungu berlama-lama di atasnya saat tangannya langsung bertabrakan dengan hantu tua Zaising. Blaar, blaar, blaar. Dua sosok saling mengikuti seperti bayangan di langit. Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam bertabrakan, itu akan membawa guntur seperti ledakan. Pada saat yang sama, banyak erangan teredam akan terus muncul. Blaar. Tabrakan sengit lainnya terjadi di langit. Sosok berwarna ungu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seteguk darah merah cerah tanpa sadar meludahkan keluar dari mulutnya. Tubuhnya juga terguncang sampai dia terus menarik kembali. Itu beberapa saat kemudian sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan pucat. Dia tidak cocok untuk hantu tua Zaising ketika datang ke semacam ini pada bentrokan. Bukankah karena Ziyan memiliki konstitusi yang kuat dan bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan besar,
Sepertinya pembuluh darah di tubuhnya akan hancur dengan paksa selama selusin ini karena tabrakan telapak tangan. Setelah semua, seorang ahli di puncak bintang 5 Do Sun benar-benar terlalu kuat. Namun, dibandingkan dengan wajah cantik pucat Ziyan, badai besar diseduh dalam hati hantu tua Zai Xing. Setelah bertukar pukulan, dia dengan jelas mengerti bahwa kekuatan yang terbentuk itu hanya dari seorang Do Zong. Namun, gadis yang tampak lembut dan lemah ini bahkan lebih menakutkan daripada Xiao Lian. Tidak hanya dia dengan paksa menerima lebih dari selusin pukulan darinya, tetapi kekuatan mengerikan yang samar-samar dipantulkan itu sebenarnya telah menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Gadis ini, monster macam apa dia? Sudut bibir hantu tua Zai Xing berkedut dan niat membunuh tiba-tiba melonjak di dalam matanya. Orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup untuk menimbulkan masalah di masa depan. Jika tidak, pada saat mereka bertemu lagi, orang yang tidak beruntung mungkin adalah dia. Tangan memetik bintang. Ekspresi hantu tua Zai Xing akhirnya menjadi benar-benar gelap dan serius saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia padat menatap Ziyan, yang mengawasinya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengeluarkan tawa dingin. Kabut hitam melanda tangannya sebelum dia tiba-tiba meraihnya. Perebutan ini sangat aneh. Ini karena tangan hantu tua Zai Xing anehnya menghilang ketika dia melakukannya. Hanya lengannya yang masih tersisa di luar ruangan itu. Rasa bahaya yang kaya melonjak dalam hati Ziyan ketika dia melihat pemandangan aneh ini. Tubuhnya buru-buru menarik diri. Namun, dia tiba-tiba merasakan rasa dingin di lehernya ketika dia menarik kembali. Segera, sebuah kekuatan besar ditransmisikan dan dengan kuat meraih lehernya. Mati. Kamu adalah orang yang akan mati dengan sangat baik. Sebuah niat membunuh melonjak di mata hantu tua Zai Xing ketika tangannya meraih leher Ziyan. Dia baru saja akan membunuhnya ketika garis retak spasial tiba-tiba terbentuk jarak yang cukup dekat. Segera, sebuah menara yang kuat seperti sosok bergegas keluar darinya. Tinjunya keras menghantam kepala hantu tua Zai Xing. Cara itu adalah sedemikian rupa sehingga kepala hantu tua Zai Xing akan meledak dengan keras jika dia dipukul olehnya bahkan dengan kekuatannya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan hantu tua Zai Xing menjadi terkejut. Itu pasti tidak mungkin untuk mengadopsi kehidupan untuk metode kehidupan. Oleh karena itu, ia merilis Ziyan dalam mode seperti petir dan telapak tangannya bertabrakan dengan kepalan logam yang dengan keras menimpa. Blaar. Badai mengerikan meletus. Hantu tua Zai Xing mengambil 2 langkah terus-menerus. Tubuh kuatnya terbang mundur. Setelah itu mendarat di samping Ziyan dengan cara yang agak mengejutkan. Uhuk, orang besar. Bukankah kamu pergi dan menjelajahi benua? Ziyan menahan tenggorokannya dan terbatuk. Setelah itu, dia melihat pria besar di sampingnya dan tersentak kaget. Pria besar itu secara alami Xiongzan yang Ziyan telah dibawa keluar dari Rilem Pil. Pada saat ini, dia juga mengeluarkan tawa kering. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat garis retak spasial yang telah robek sebelumnya. Dia bergumam, sial, bukan karena aku yang lama ingin datang tapi aku terlempar. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi suram ketika dia melihat Xiongzan dari jarak yang cukup dekat. Setelah merasakan bahwa yang terakhir itu juga Do Sun, kelopak matanya mengejang tanpa sadar. Ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum dia bisa berbicara. Setelah itu, matanya buru-buru berbalik ke arah yang Xiao Lian berada, hanya untuk melihat teratai api yang indah-indah yang dibentuk oleh 4 warna perlahan-lahan yang ditangguhkan di telapak Xiao Lian. Sebuah kehancuran seperti kekuatan yang menyebabkan hatinya merasa sedikit kedinginan, diam-diam menyebar.
Melalui penundaan yang disebabkan oleh Xian, Xiao Ina akhirnya berhasil menggabungkan dan membentuk api-api pemusnahan yang diciptakan dari 4 jenis api surgawi. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.